ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum. Ini Sampaikan mau kepada Nabi nanya, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir juga di studio Fatwa TV Jember pagi hari ini. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, gimana tuh? Sehat, Ustaz, alhamdulillah. Semoga Allah menjaga antum dan para pemirsa semuanya. Insyaallah, amin amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iyakumullah. Baik, pemirsa, mengawali live interaktif spesial Ramadan pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak satu buah nasihat dari guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullahu Ta'ala. Silakan, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita telah memasuki hari yang ketujuh dari bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu dan sering diulang-ulang oleh para asatidzah, para duat di hari-hari ini tentang hikmah dari disyariatkannya puasa, yaitu bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Maka hendaklah kita bersama-sama mengingat senantiasa hikmah yang satu ini. Kita berpuasa menahan lapar, menahan minum, tidak mendatangi istri yang sebenarnya itu adalah sebelumnya sesuatu yang dihalalkan bagi seorang suami. Tentunya maksud dari itu semua adalah supaya kita bisa benar-benar keluar dari Ramadan ini dalam keadaan menggapai ketakwaan kepada Allah. Sehingga tentunya jangan sampai puasa kita sama dengan ketika kita tidak berpuasa. Hendaklah puasa kita yang di situ kita menahan diri dari makan dan juga minum, mendatangi istri, juga diiringi dengan menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Itulah bagian dari ketakwaan. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana banyak dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, menggunakan lisan di dalam sesuatu yang diharamkan, berdusta, melakukan ghibah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, kezaliman dan lain-lain. Maka seorang muslim di dalam puasanya hendaklah dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan sampai puasa hanya sekedar
menahan lapar dan haus, akan tetapi maksiat terus jalan. Karena kalau demikian keadaannya, Allah SWT tidak butuh terhadap puasa yang kita lakukan, sebagaimana dalam hadis, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dalam keadaan puasa dia tidak meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang batil, dusta, ghibah, namimah dan lain-lain, dan juga mengamalkannya, wal jahla dan kebodohan, berbagai jenis kemaksiatan. Berpuasa tapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan, maka falaysa lillahi hajah. Allah SWT tidak membutuhkan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak butuh dengan puasanya. Allah SWT tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Kenapa demikian? Karena maksud disyariatkannya puasa bukannya sekedar seseorang tidak makan dan tidak minum, tapi di sana ada maksud yang agung, yaitu meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Mungkin selama 7 hari yang pertama ini masih banyak kekurangan yang kita lakukan di dalam puasa kita. Maka kita berharap pada hari-hari ke depan masih ada 3 pekan di bulan Ramadan ini, kita lebih bisa maksimal menjaga ketaatan, menjaga anggota badan kita dari kemaksiatan, sehingga benar-benar kita meraih ketakwaan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari puasa kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, wallahu taala a'lam. Nah, baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas nasihat yang disampaikan pagi hari ini. Semoga mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semua yang menyimak pada pagi hari ini, baik pemirsa Fatwa TV yang menonton secara langsung atau yang mendengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Amuba Pangkal Pinang dan Radio Mas FM Seragen. Baik, pemirsa, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan kepada Ustadz secara langsung di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz dari Ummu Silmah di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, saya memiliki saudara yang terkena was-was akut selama 7 tahun lebih. Semenjak dia sekolah di pondok, padahal dia rajin berzikir, berdoa, beribadah dan lain-lain. Sampai sekarang dia masih was-was dan bertambah parah. Hampir setiap hari dia berdoa, menangis kencang yang dia rasakan sekarang. Dia meragukan syahadat, meragukan keberadaan Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, dia sangat takut dimasukkan ke dalam neraka dan takut diazab di dalam kubur. Apa yang sebaiknya kami nasihatkan untuk dia, Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, ada 2 nasihat, dan ini yang sering saya sampaikan kepada saudara kita yang terkena penyakit was-was ini. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena was-was ini adalah dari syaitan. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan syaitan yang sering memberikan was-was. Dan Allah mengatakan khannas, yaitu yang pergi meninggalkan kita apabila kita berzikir kepada Allah. Maka karena was-was ini adalah dari syaitan, dia melihat kita dan kita tidak melihatnya, kita berlindung kepada Allah yang maha melihat segala sesuatu, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Berlindung kepada Allah dan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila ada godaan dari syaitan,
termasuk di antaranya adalah waswas, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu huwas samiul alim, karena sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Diulang. Dan sering kita mengulang ucapan al-isti'adzah ini. Setiap kali datang waswas, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka biiznillah, dengan izin Allah, syaitan akan pergi dari seseorang. Karena kita berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dimanapun kita berada, ketika kita terkena waswas di masjid, terkena waswas di rumah, terkena waswas di jalan, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, jangan kita mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Karena kita sudah tahu itu adalah waswas. Kita yakin bahwasanya kita adalah seorang yang beriman. Yakin tentang keberadaan Allah. Kita yakin di sana ada azab, ada surga, ada neraka. Sehingga tadi disebutkan dia menangis karena dia merasa takut dengan keadaan dia. Menunjukkan bahwasanya sebenarnya hatinya masih ada keimanan tersebut. Masih ada keimanan. Sehingga setan pun berusaha untuk merusak keimanan tersebut dengan memberikan bisikan. Mengatakan bahwasanya Allah tidak ada, mengatakan bahwasanya hari akhir itu tidak ada. Ketahuilah bahwasanya itu yang mengatakan bukan kata hati antum, tapi itu adalah bisikan dari syaitan. Memang dia membisikkan pada dada-dada manusia. Jadi harus kita bedakan antara bisikan syaitan yang tentunya mengajak kepada kekufuran tadi, mengingkari Allah, mengingkari hari akhir, dengan apa yang menjadi keyakinan hati kita. Yang menjadi keyakinan hati kita, kita tahu kita adalah orang yang beriman, kita adalah seorang muslim yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadah. Kita beriman kepada Allah. Adapun ucapan saat mengingkari Allah itu adalah bisikan dari syaitan. Itu bukan dari kata hati antum. Sehingga apa? Sehingga tentunya itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Antum masih statusnya sebagai seorang muslim. Dan apa yang terjadi itu adalah bisikan dari syaitan. Syaitan dialah yang kufur. Adapun manusia yang terkena waswas tadi, maka dia statusnya adalah masih sebagai seorang muslim, tapi dia diwaswas dan dia dibisik oleh syaitan. Itu bukan keyakinan dia. Sehingga jangan kita bersedih, jangan kita ikuti waswas tadi. Teruskan ibadah kita, aktivitas kita, dan jangan kita pedulikan waswas tadi. Karena kalau kita mengikuti waswas tadi, kemudian kita bersedih, kemudian kita khawatir, kemudian kita ragu-ragu tentang keislaman kita, nah itu justru akan menambah lagi. Setan senang ketika melihat kita bersedih, melihat kita was-was, melihat kita ragu tentang keislaman kita, berarti dia berhasil. Kalau kita mengikuti was-was tadi, maka dia akan gembira dengan apa yang dia lihat. Oleh karena itu, ya jangan kita ikuti. Jangan kita bersedih. Lanjutkan aktivitas kita, baik aktivitas yang berkaitan dengan dunia kita maupun aktivitas yang berkaitan dengan agama kita dan juga ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ummu Silmah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita telah terhubung dengan Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama, bisakah bersemayam di ars dijelaskan secara detail, bukan makna secara harfiah?
Karena kita sebagai pemula pasti pemikirannya akan salah sangka. Misalnya bersemayam selayaknya makhluk. Apalagi anak kecil yang masih awam. Ustaz, mohon penjelasannya. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana sikap seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang menuntut agar dicukur habis jenggot dan kumisnya. Sementara dia sangat butuh dengan pekerjaan. Sudah Ustaz, itu aja. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Yodi atas partisipasinya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang pertama tentang masalah sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Ingin dijelaskan secara detail apa maksudnya? Apakah maksudnya ingin mengetahui tentang hakikat bagaimana caranya Allah beristiwa? Kalau maksudnya adalah itu, maka Allah SWT telah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Makhluk yang kita lihat, yang ada di sekitar kita, maka sifat-sifat yang Allah SWT miliki tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Dan Allah SWT mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah SWT tidak diliputi dengan pandangan-pandangan. Kita tidak melihat Allah, dan Allah SWT tidak diliputi oleh pandangan-pandangan. Dialah yang meliputi pandangan-pandangan tersebut. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui sesuatu yang sebanding dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kalau maksudnya adalah ingin mengetahui tentang bagaimana Allah bersemayam, maka ini adalah keinginan yang batil. Kita tidak pernah melihat Allah. Allah hanya mengabarkan tentang sifat istiwanya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Maka keyakinan seorang muslim adalah meyakini bahwasanya Allah beristiwa, dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Dan ini ditujukan bagi setiap muslim, baik yang pemula maupun yang lanjutan, yang baru belajar maupun yang sudah lama. Jangan kita menganggap yang global-global itu hanyalah untuk pemula saja. Itu adalah untuk golongan tertentu saja. Tidak, itulah yang diyakini oleh para salaf. Dari semenjak para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, para a'immah, itu yang mereka lakukan. Mereka mengimani istiwa Allah, mengetahui makna istiwa, dan mereka meyakini bahwasanya istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Inilah keyakinan para ulama-ulama besar. Dan inilah yang kita ajarkan kepada kaum muslimin, yang laki-laki maupun wanita, yang anak-anak maupun yang dewasa. Anak-anak, sampaikan kepada mereka akidah yang benar ini. Katakan kepada mereka Allah memiliki sifat istiwa, dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Selesai. Bagaimana? Kita tidak mengetahui bagaimananya. Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimananya. Kita tidak pernah melihat Allah. Tapi yakinlah, wahai anakku, wahai muridku, bahwasanya Allah SWT memiliki sifat istiwa sesuai dengan keagungannya. Selesai. Berkata Al-Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui maknanya. Dan bagaimananya majhul, tidak diketahui. Kita tidak mengetahui tentang bagaimana Allah beristiwa. Wa su'alu anhu wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwasanya Allah beristiwa itu adalah wajib.
Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang istiwa itu adalah, bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Kalau memang maksudnya adalah bagaimana Allah beristiwa, ketahuilah itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Apa yang disampaikan oleh para masyayikh, para ulama, dan para a'imah sejak zaman dahulu tentang kewajiban meyakini sifat tersebut dan bahwasanya sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, itulah yang harus kita ajarkan kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua tentang masalah perusahaan yang mengharuskan untuk mencukur jenggot. Maka seorang muslim mengetahui bahwa jenggot bagi laki-laki ini diwajibkan untuk dibiarkan dan diharamkan untuk dipendekkan. Dan rezeki Allah SWT telah menulisnya. Tidaklah ada di antara kita yang lahir di dunia ini kecuali sudah Allah tulis rezekinya. Sehingga seseorang tidak perlu khawatir tentang masalah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata, makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali 'ala Allah, Allah yang akan menanggung rezekinya. Rezeki kita bukan perusahaan tersebut yang memberi. Bahkan perusahaan tersebut bisa besar, bisa eksis, Allah SWT yang memudahkan. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah yang telah menciptakan kita. Sehingga seorang muslim apabila dia bekerja di pihak tertentu, baik itu perusahaan atau instansi tertentu atau sekolah tertentu, silahkan dia mencari rezeki. Mencari rezeki yang halal. Kemudian dia berusaha tentunya untuk tetap menjaga syariat Allah dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja. Kalau misalnya dia sudah berusaha, mungkin di situ ada peraturan yang bertentangan dengan syariat Allah. Dia berusaha sesuai dengan kemampuan dia. Mengajukan, berbicara baik-baik, meminta pengertian bahwasanya ini adalah bagian dari agama saya tidak bisa meninggalkan yang demikian. Karena kalau saya melakukan ini saya berdosa di dalam agama saya. Sampaikan, semoga dengan cara yang demikian mereka memahami dan memaafkan. Kita berusaha terlebih dahulu. Selama di sana masih ada cara, maka kita berusaha. Mungkin dengan sebab itulah ada di antara mereka yang juga mendapatkan hidayah. Banyak di antara manusia ketika dia melihat manusia yang lain kokoh dalam memegang agamanya, sementara dia dalam keadaan membutuhkan, terharu dan terkesan. Dan justru menjadi sebab hidayahnya. Dan justru itu menjadi awal dia memperbaiki perusahaannya. Sampaikan juga bahwasanya ketika kita berpegang teguh dengan agama Allah, itulah yang akan memberikan keberkahan terhadap usaha kita. Kita jadikan pegawai-pegawai kita mereka dekat dengan agama. Justru itulah yang menjadikan keberkahan di dalam perusahaan kita. Ketika Allah SWT melihat ketakwaan dan juga keimanan yang dimiliki oleh pegawai-pegawai tersebut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk daerah mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit maupun dari bumi. Katakan yang demikian. Jangan justru malah bermaksiat, melarang pegawainya untuk melakukan ketaatan. Khawatirnya itu menjadi sebab dihilangkannya berkah pada perusahaan tersebut.
Semoga ucapan-ucapan yang seperti ini membawa pengaruh tersendiri kepada orang-orang yang bertanggung jawab dan berwenang di perusahaan tersebut. Kalau misalnya kita sudah berusaha, ternyata mereka tetap di atas pendirian mereka dan memaksa kita untuk keluar dari perusahaan tadi, maka kita meninggalkan pekerjaan tadi lillah. Meninggalkan pekerjaan tadi karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena kita takut kepada Allah. Karena kita tidak ingin berbuat maksiat kepada Allah. Berarti meninggalkan sesuatu karena Allah. Dan dijanjikan dalam hadis, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik daripada itu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengganti. Allah yang memiliki langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi akan menggantinya. Kalau cuma gaji 2 juta per bulan, jangankan 2 juta, 5 juta per bulan, Allah bisa mengganti yang lebih baik daripada itu. Langit dan bumi Allah yang memiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh seluruh perusahaan yang ada di bumi ini Allah yang memiliki. Maka yakinlah Allah Rabbul Alamin akan mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang lain yang mungkin lebih banyak dan lebih baik. Di sini bisa juga lebih berkah. Antum dapat 3 juta di perusahaan tersebut, tapi nggak berkah. Anak sering sakit, banyak pengeluaran yang tidak terduga, boros, dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Apakah mendapatkan 3 juta dengan keadaan seperti itu, atau mendapatkan misalnya 1,5 juta tapi hidup antum lebih tenang? Anak dalam keadaan mereka tumbuh sebagai anak-anak yang saleh, mendapatkan istri yang salihah. Tentunya keadaan yang kedua itulah yang kita inginkan. Banyak harta tapi kurang tenang atau tidak tenang, maka ini tidak ada manfaat harta yang dia miliki. Tapi seseorang memiliki yang sedikit dan Allah SWT menurunkan ketenangan di dalam keluarga tersebut, ketentraman, maka justru ketenangan dan juga ketentraman itu adalah harta yang sangat mahal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk pertanyaan titipan dari Mu Yudi tadi, semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa, kita terhubung dengan seorang penanya dari NTB. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kami ingin bertanya tentang apakah doa atau zikir yang dibaca saat mengeluarkan zakat atau menerima zakat, dan berapakah nisab untuk zakat pertanian. Untuk yang kedua, boleh yang kedua ya Pak Ustadz? Baik, silakan Ibu. Apa saja sebab-sebab seseorang itu terhalang dari hidayah, bisa mendapatkan hidayah, kemudian tergelincir dari hidayah. Demikian Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, maka setahu ana tidak ada di sana zikir atau doa khusus ketika seseorang membayar zakat ataupun dia menerima zakat. Tidak ada di sana doa khusus. Sehingga Allah Ta'ala alam mensyariatkan atau membuat atau menentukan sebuah zikir tertentu atau doa tertentu ketika membayar zakat atau menerima zakat. Ini sesuatu yang baru dan tidak sepantasnya seorang muslim melakukannya. Seandainya seseorang memberikan tanpa dia mengucapkan sesuatu apapun atau menerima tanpa mengucapkan sesuatu apapun, maka boleh-boleh saja. Meskipun tentunya seseorang ketika bermuamalah dengan orang lain, baik memberi maupun menerima, tentunya
dituntut darinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Silakan kalau ingin mengatakan, Pak ini zakat, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada Bapak misalnya, tidak masalah. Atau yang menerima mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah memberkahi harta antum, tidak masalah. Tapi menentukan doa tertentu, ya kemudian dikatakan ini disyariatkan ketika membayar ataupun menerima, maka wallahu taala a'lam, saya tidak mengetahui dalil yang demikian. Adapun masalah zakat pertanian silahkan ditanyakan kepada yang lain. Dan yang ketiga tentang masalah sebab-sebab ketergelinciran seseorang dari jalan yang lurus, maka banyak di sana sebab-sebabnya. Di antaranya yang pertama adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia dalam keadaan sendirian. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia dalam keadaan sendirian. Ketika dia bersama orang lain, dia nampakkan ketaatan. Tapi ketika dia dalam keadaan sendirian, melakukan maksiat-maksiat yang sir, maksiat-maksiat yang rahasia, maka ini dikhawatirkan bisa menjadi sebab ketergelinciran seseorang dari jalan Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguh salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, fima yadhharu linnas, mengamalkan amalan penduduk surga sesuai dengan yang dilihat oleh manusia. Artinya zahirnya manusia melihat dia melakukan amalan penduduk surga. Fima yadhharu linnas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira' saja, itu satu segini ya, satu dhira'. Kemudian thumma yasbiqu 'alal kitab, kemudian telah didahului oleh kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita memiliki sifat as-sidqu ma'allah, memiliki sifat jujur bersama Allah. Jujur bersama Allah yaitu sama antara zahir kita dengan batin kita, sama antara kita bersama orang lain dan ketika kita tidak bersama orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Yaitu sama antara zahir kita dengan batin kita. Sebagaimana zahir kita adalah iman, Islam, maka demikianlah yang seharusnya yang ada di dalam batin kita. Sebagaimana ketika kita bersama orang lain yang nampak adalah ketaatan, kekhusyukan, kesalehan, maka demikianlah yang seharusnya ada pada diri kita ketika kita dalam keadaan sendirian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu penanya tadi, semoga bermanfaat. Baik, kami informasikan terkait zakat tadi Ibu, yang mungkin bisa ditanyakan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin di Fikih Ibadah hari Rabu pukul 4 sore atau hari Jumat pagi ya, spesial Ramadan ini Jumat pagi jam 6 sampai dengan jam 7 atau di Jumat sore pukul 5 ya, waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari dari Reno di Jawa Tengah. Baik, Ustaz, Nabi Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Isa membawa firman Allah. Jika di suatu daerah karena faktor jarak tidak terjangkau oleh Islam, bagaimana hukum orang-orang yang sudah meninggal tetapi belum masuk Islam, Ustaz? Dan andai ada daerah-daerah yang sudah ada Islamnya tetapi karena keterbatasan daya tangkap
misalnya orang-orang tua, itu mereka apakah dianggap kafir dan masuk neraka, Ustadz? Saya pernah melihat kajian salah seorang ustadz mengatakan bahwa jika Nasrani tidak menganggap Isa sebagai Tuhan, maka mereka masuk surga. Ya. Seorang ahlul kitab yang sebelumnya telah beriman dengan Nabi seperti Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam, kewajiban mereka ketika mendengar datangnya Rasulullah SAW adalah beriman dengan beliau. Tidak boleh mereka bersikeras berada di atas agama mereka kemudian tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang kedatanganku salah seorang di antara umat ini, baik dia adalah orang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak masuk ke dalam agama Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ini kabar dari Nabi SAW yang menunjukkan tentang kewajiban seseorang untuk memeluk agama Islam meskipun dia sebelumnya beriman dengan Nabi Isa atau Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan yasma'u bi, mendengar tentang kedatanganku, menunjukkan bahwasanya orang yang benar-benar tidak mendengar kedatangan beliau, dia sebagai seorang Yahudi atau Nasrani dan benar-benar dia tidak mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, berada di atas agamanya Nabi Isa yang hak, agama yang murni, yang tidak dicampuri dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Mereka berada di atas agamanya Nabi Musa yang murni, yang hak, yang tidak dicampuri dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Kemudian dia tidak mendengar tentang kedatangan Nabi sehingga masih mengikuti syariat yang sebelumnya. Maka orang yang demikian di hari kiamat, karena dia tidak sampai kepadanya risalah Islam, kalau dia adalah termasuk ahlul fatrah, artinya yang sama sekali tidak mendengar tentang kedatangan seorang nabi. Ini harus kita bedakan antara dua. Yang pertama adalah dia pengikut Nabi Musa alaihissalam dan benar-benar mengikuti syariatnya Nabi Musa, Muslim pengikutnya Nabi Musa atau Muslim pengikutnya Nabi Isa, berada di atas agamanya yang murni. Kalau dia meninggal dan tidak mendengar tentang kedatangan Nabi, maka dia adalah seorang Muslim yang meninggal di atas Islamnya, dia masuk ke dalam surga. Karena dia tidak mendengar kedatangan Rasulullah SAW, berada di atas agamanya Nabi Musa dan juga Nabi Isa, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang menisbahkan dirinya kepada ahlul kitab, akan tetapi dia sudah kufur. Sampai di dalam ahlul kitab sendiri, dalam agama Nabi Musa dan juga Nabi Isa sendiri, dia dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Seperti misalnya orang yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, atau meyakini bahwasanya Uzair adalah Allah misalnya. Berarti dia telah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa, maupun juga bertentangan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meninggal dalam keadaan demikian, maka dia tentunya masuk ke dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar.
Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Meskipun dia menisbahkan dirinya kepada ahlul kitab, tapi dia menyembah kepada selain Allah juga, maka dia keluar dari agama Islam. Termasuk dari agamanya Nabi Isa atau Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau di sana ada golongan yang ketiga, misalnya sama sekali dia tidak mendengar adanya kerasulan, baik kerasulan Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang, tinggal di sebuah daerah tertentu yang sama sekali tidak ada di sana info tentang Islam, maka orang yang demikian kelak akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diazab oleh Allah kecuali setelah diutus kepadanya seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan mengazab kecuali kami mengutus kepadanya seorang rasul. Nah, di sini tidak sampai kepadanya rasul, tidak mendengar tentang kerasulan. Di hari kiamat sebagaimana dalam hadis, Allah SWT akan menguji orang-orang yang demikian dengan sebuah ujian. Kalau dia lulus dalam ujian tadi, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan kalau dia tidak lulus, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wallahu taala a'lam. Ya baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudara penanya Reno di Jawa Tengah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV, kita telah terhubung dengan Bapak Irfan dari Padang. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Warahmatullah. Baik, silakan Bapak. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Ya, ini mau bertanya, seandainya saya meminta seorang ahli ilmu untuk datang ke rumah untuk mengajarkan ilmu atau untuk menjawab permasalahan agama kepada kedua orang tua saya sama saudara-saudara saya di rumah, itu datang secara rutin begitu, apakah ini sesuatu etis dan baik ini Ustaz, untuk yang seperti ini Ustaz? Ya. Baik. Itu aja. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan atas pertanyaannya. Barakallahu fiik, silakan Ustaz. Iya. Para salaf dahulu, kalau memang yang dimaksud adalah menuntut ilmu, maka pada asalnya yang namanya menuntut ilmu adalah seorang murid, seorang mustafti, orang yang ingin meminta fatwa, dialah yang mendatangi ahlul ilm. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, dahulu mereka mendatangi Nabi SAW dan bertanya. Para penuntut ilmu mereka melakukan perjalanan yang panjang demi untuk bertanya, demi untuk menuntut ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Kita yang menjemput. Kita yang membutuhkan ilmu tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Namun bukan sesuatu yang dilarang apabila kita meminta, memohon kepada seorang ahlul ilm untuk mendatangi rumah kita, untuk memberikan nasihat atau memberikan ta'lim di rumah kita, tidak masalah. Apalagi mungkin kita melihat di sana ada maslahat. Di antaranya mungkin kalau di masjid ada sebagian takmir masjid yang keberatan misalnya, sehingga kita pun tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk bisa melaksanakan taklim di sana. Akhirnya kita pun mengadakan taklim di rumah, tidak masalah. Kemudian datang keluarga kita untuk mendengarkan kajian dari ustaz tersebut. Dan ada di antara keluarga kita yang mungkin di awal-awal dia masih malu untuk mengikuti kajian di masjid. Sementara kalau di rumah, tetangga masih melihat mereka kumpul-kumpul bersama keluarga, dan ternyata di dalamnya ada nasihat dan juga kajian.
kemudian di sana dibuka pertanyaan, tidak masalah, bukan sesuatu yang dilarang. Nabi SAW dahulu diminta untuk memberikan kajian khusus bagi para wanita. Ada majelis khusus untuk para wanita, dan tentunya wallahu ta'ala alam dilakukan itu di rumah. Dan terkadang beliau diundang ke rumah sebagian sahabat untuk melakukan sholat di rumahnya. Itu bukan sesuatu yang dilarang. Kita sebarkan ilmu di mana saja, sesuai dengan kemampuan kita. Di masjid kita sampaikan. Kalau kita diminta untuk ke rumah memberikan ceramah dan juga nasihat, kita sampaikan. Tidak masalah. Ya, seseorang mengundang atau memohon kepada seorang ustaz untuk mendatangi rumahnya, dan tidak kita katakan ini sesuatu yang tidak beradab atau tidak etis. Apalagi kita sampaikan sebabnya, Ustaz mohon maaf ini karena demikian dan demikian. Ya, semoga yang demikian bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang hadir. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Irfan, semoga bermanfaat. Baik pemirsa, kita telah terhubung dengan Ummu Kembar di Pontianak. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, Ya. kalau sholat tarawih untuk wanita itu sebaiknya di mana ya Ustaz? Ya. Terus kedua, saat kita ruku, apakah kita boleh berdoa juga Ustaz seperti kita sujud? Ya. Ya itu aja Ustaz. Tapi boleh satu lagi Ustaz, suami Ana mau tanya. Ya. Baik, silakan Ibu. Oh, terputus Ustaz. Baik. Baik, dua pertanyaan Ustaz, silakan. Pertanyaan yang pertama tentang seorang wanita yang lebih baik baginya sholat tarawih di rumah atau di masjid. Asalnya sholat seorang wanita di rumahnya itulah yang lebih baik. Jangankan sholat tarawih yang merupakan sholat sunnah, sholat wajib yang lebih baik bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Sehingga dahulu para istri-istri Nabi SAW, mereka lebih banyak melakukan sholat di rumahnya masing-masing. Padahal kalau kita lihat, rumah-rumah mereka ini berdampingan dengan Masjid Nabawi, bukan masjid biasa, Masjid Nabawi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, sholat sekali di sana lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Tapi kita lihat istri-istri Nabi SAW, mereka melakukan sholat di rumah-rumah mereka. Kalau itu adalah pada sholat fardu, lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Sehingga kita katakan yang afdal dan lebih banyak pahalanya bagi wanita adalah melakukan sholat tarawih di rumahnya. Dan inilah yang lebih jauh daripada fitnah, lebih jauh dari fitnah. Namun seandainya seorang wanita muslimah rindu dengan masjid, rindu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam, dan ingin menghadiri juga doa di dalam kunut yang dilantunkan oleh imam, dan dia merasakan mungkin kekhusyukan, kenikmatan melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan juga muslimat yang lain. Kemudian dia meminta izin kepada suaminya atau walinya ingin ke masjid melakukan sholat tarawih, maka seorang wali tidak boleh dia melarangnya. Karena Nabi SAW telah berpesan, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita dari masjid-masjid Allah. Kaum muslimat, mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka juga ingin kedekatan dengan Allah. Mereka juga memiliki kerinduan terhadap rumah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau suatu saat dia ingin melakukan sholat tarawih di masjid, jangan kita larang untuk melakukan sholat di sana.
tentunya dengan kita pesan supaya menjaga aurat, jangan sampai pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, jangan sampai di sana ada ikhtilat. Kemudian juga kita pesan supaya seandainya dia membawa anak, maka jangan sampai anak tersebut menjadi sebab kegaduhan di dalam masjid. Ini kita perhatikan yang demikian. Sehingga masjid meskipun didatangi oleh kaum ummahat dan juga anak-anak, ini masih kondusif untuk khusyuk melakukan sholat tarawih di masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Ya. Tentang berdoa ketika ruku Ustaz. Berdoa ketika ruku tidak disyaratkan di dalam agama kita. Doa ini dilakukan di dalam sujud. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka hendaklah kalian memperbanyak doa di dalamnya. Nabi SAW menyebutkan sujud saja, tidak menyebutkan ruku'. Kalau demikian, berarti dalam ruku' kita hanya membaca zikir saja, tidak membaca doa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Kembar, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz dari saudara Alin di Jakarta. Bismillah Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang masih berpaham liberal dan berpikir semua agama sama, mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain dan masih aktif berjoget di media sosial Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Kita sampaikan sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya tentang yang hak, apa yang benar, keyakinan yang benar di dalam masalah ini. Sampaikan firman Allah Azza wa Jal, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Sampaikan firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sampaikan kepada beliau, ini adalah firman Allah dan dialah yang lebih tahu dari tentang hakikat dari agama-agama tersebut. Allah membedakan antara Islam dan selain Islam. Allah menerima Islam dan Allah tidak menerima agama yang lain. Maka seorang muslim meyakini apa yang Allah Azza wa Jalla kabarkan, apa yang Allah katakan. Tidak boleh seseorang setelah itu mengatakan bahwasanya semua agama sama. Padahal Allah SWT telah mengucapkan di dalam firman-Nya bahwasanya Islam itulah yang diterima. Sampaikan juga bahwasanya Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga Tuhan. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Apakah setelah ini kita sebagai seorang muslim berani mengatakan bahwasanya mereka adalah muslim, mereka adalah sama dengan kita, agama mereka adalah benar? Kemudian sampaikan bahwasanya keyakinan tersebut, yaitu membenarkan kekufuran yang ada pada agama lain, ini sesuatu yang berbahaya. Ini sesuatu yang dikatakan oleh para ulama menjadi sebab keluarnya seseorang dari agama Islam. Semoga dengan cara seperti ini diiringi dengan doa dan juga keikhlasan dan kesabaran, kita sampaikan terus dan kita ulang-ulang dalam berbagai momen yang pas dan sesuai tentunya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada orang tua kita. Dan tentunya ini adalah termasuk
bakti yang besar kepada orang tua ketika mereka mendapatkan hidayah dengan sebab kita sebagai seorang anak. Itulah sikap yang harus kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudara Alin, semoga bermanfaat. Baik, sesudah perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan sudah hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV, saksikan terus live interaktif spesial Ramadan dari hari Senin sampai dengan Jumat, yaitu di pagi hari dan juga sore hari selama Ramadan. Kemudian informasi seputar Fatwa TV selama Ramadan bisa Anda akses melalui website fatwatv.id, dan untuk mengakses seluruh pertanyaan yang sudah terjawab bisa Anda akses di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Radio Amubab Pangkal Pinang dan juga Mas FM Seragen yang sudah merelay live interaktif pagi hari ini. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa, itulah tadi live interaktif Jalan Lurus Akidah bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai hafizahullah taala. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.